Menebar cahaya sunnah. Salam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja dan Insya Allah TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid, dan yang akan dibimbing oleh guru kita Ustadz Abu Unes Ali Subhana Hafidhahullah. Pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, nantinya akan beliau sampaikan juga. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, setelah penyampaian materi silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk tilawah di surat Al-Hajj. Di ayat yang pertama nantinya kita bisa berinteraksi di 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan, mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun berada. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala setelah kita sebulan penuh melaksanakan ibadah saum dan juga salat malam hari. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang semakin bertakwa kepadanya dan mengamalkan segala perintah-perintah darinya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah teladan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah azakumullah, kemudian tidak lupa kita memohon pada Allah agar Allah berikan hidayah dan taufik kepada para pemimpin kita, karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk negeri kita dan bangsa kita. Dan untuk kita sekalian, kita juga mohon pada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita di atas siratal mustaqim. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita lanjutkan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim Syekh Yahya Al-Ghalsani hafizahullah di pasal yang ketiga. Beliau memberi judul At-Turuqul Amaliyah At-Tatbiqiyah, yakni metode yang praktis untuk diamalkan, wal wasail al-mu'inah alal hifz, dan apa saja sarana-sarana yang dapat membantu dalam menghafal. Itu judul yang beliau berikan.
Kemudian beliau berkata, wa ala daw'il qa'idil lati fassaltul qaul fiha fil fasl sabiq wasiru ayyakum ahibbati fillah. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang aku paparkan ya, di pasal sebelumnya, di sini aku mengajak ya kepada kalian semua, wahai saudara-saudaraku, ma hadzal fasl ladzi sazkuru fihi ashhur turuq al-mu'inah ala hifdzil Quran. Pasal-pasal yang akan aku sebutkan di sini adalah pasal-pasal yang sudah masyhur, ya, ini cara ya dalam menghafal Al-Quran. Walaqad afradtu kulla tariqah ala hiddah. Dan kata beliau, aku sudah memisahkan ya, setiap tariqahnya ini satu persatu. Wa in kana fi ba'd at-turuq syai'un min at-tashabuh. Walaupun kata beliau ada sebagian ya, dari metode-metode ini hampir mirip, hampir sama. Tapi beliau tetap pisahkan. Kenapa? Min ajli fathi tariqi hifdzil Quran bi jami'il mustawiyat min mukhtalafil a'mar was saqafat. Kata beliau sebabnya supaya bisa memberikan ya, faedah ya, bagaimana metode menghafal Al-Quran buat ya, semua kalangan, ya, semua tingkatan. Baik orang-orang yang ya, umurnya yang juga berbeda-beda dan juga latar belakang ya, yang juga berbeda-beda. Fama min ahadin yaqra hadhihi at-tariqah bi niyatil istifadah. Maka diharapkan tidak seorang pun yang membaca metode ini dengan satu niat, yaitu mengambil faedah, illa wa sayakhruju bi natijatin tasurru bi idnillahi ta'ala. Ya. Maka dia akan mendapatkan hasil yang akan membahagiakan dirinya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Bisyartil iltizam bil qawa'idil wasyuruti al-madhkurah. Kata beliau, syaratnya yaitu tetap konsisten mengikuti kaidah-kaidah ya, dan syarat-syarat yang telah disebutkan pada ya, sebelumnya. Nah, ya, kita masuki ya, tariqah yang pertama, at-tariqatul ula, wa hiya tariqatul musla li hifdzil Qur'anil Karim. Ya, ini tariqah yang paling bagus ya, untuk menghafal Al-Quran. Min khilali tajribati as-syakhsiyah. Nah, ini pengalaman beliau sendiri ya. Pengalaman beliau ya, Syekh Al-Ghawsani ya, dalam perjalanan menghafal Al-Quran. Nah, ini cukup panjang ini ya. Nanti kita tidak baca semuanya ya. Kita sepotong-sepotong saja supaya ada waktu untuk membaca Al-Quran. Wa ala daw'il qawa'id as-sabiqah, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah berlalu, man arada an yahfadha safhatan min al-Qur'anil Karim min ayyi surah wa sinuhu fawqa al-'ashrah. Siapa saja yang hendak menghafal satu halaman dari Al-Quran, surat apapun, dan umurnya sudah ada di atas 10 tahun, fa'alaihi ittiba'ul khutuwat taliyah biddiqah duna ma'ayyi ikhlal.
Maka hendaknya caranya ikuti saja langkah-langkah sebagai berikut, ya, dengan ya teliti, ya, tanpa ada kesulitan. Yang pertama, ihris ala iqtina'i nuskhah minal Qur'anil Karim jayyidah. Yang pertama, pilih, ya, Al-Quran, ya, yang terbaik, ya. Beliau mengatakan hajmuha ala hasbi ragbati. Ukuran, ya, dari Al-Quran tersebut, ya, sesuai keinginan, ya, sesuai keinginan Anda. Kemudian kata beliau, wala tubaddilha abada. Kalau sudah pilih, maka jangan ganti selama-lamanya, ya. Nah, ini salah satu rahasianya, ya. Rahasianya dalam, ya, menghafal Al-Quran, mushafnya satu saja. Artinya satu saja itu yakni tidak berubah-ubah. Min ajli an tatamakkana min hifdhi amakinis safahat wal astar. Karena nanti dia akan, ya, berusaha dalam menghafal itu juga menghafal letak-letak ayat tersebut di halamannya, halaman yang mana, apakah yang atas, yang tengah, atau yang bawah. Wal astar, kemudian demikian pula baris-barisnya, ya, apakah di halaman itu di barisan yang atas, barisan kedua, barisan ketiga, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa yufaddalu mushaful huffaz, dan lebih utama yaitu dengan mushaf khusus untuk huffaz, ya, khusus menghafal. Apa itu cirinya? Alladzi yabda'u awwalus safhah bi awwalil ayat. Yang mana dimulainya halaman tersebut dengan awal ayat. Wa tuqtamus safhah fihi bi akhiril ayat. Lalu kemudian, ya, akhir halaman yang paling bawahnya itu juga dengan akhir ayat. Nah, ini, ya, ini yang disebut, orang biasa menyebut ayat pojok, ya, ayatnya di pojok itu berakhir, ya. Wa huwa muqassamun taqsima jayyidan. Dan, ya, Al-Quran seperti ini sudah dibagi-bagi dengan baik. Apa itu? Haitsu innal Qur'an salasuna juz'an, ya. Yang mana Al-Quran itu ada 30 juz. Wal juz'u 'ishruna safhah. Dan Al-Quran dalam satu juz tersebut ada 20 halaman, ya. 20 halaman berarti 10 lembar, ya. Wasafha, dan satu halamannya itu khamsata asyara satran, ya. Satu halaman ada 15 baris. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini, ya. Kalau kita buka, ya, ini ada 15 baris, ya. Nah, ya. Dari satu sampai ke bawah itu ada 15 baris, ya. Awalnya setiap awal halaman awal ayat, akhir dari halaman akhir ayat, ya. Nah, begitu, ya. Waqad tabanna mujamma' al-Malik Fahad tiba'at hadhihi nuskhah. Nah, mushaf yang dimaksud oleh Syekh yaitu yang sudah cetak di
percetakan Malik Fahad yang ada di Madinah, ya. Itu sudah ada sejak tahun 1975, ya. Percetakan Madinah. Fa'ansahu biqtinaiha, kata Syekh, aku memberikan nasihat untuk berpegang dengan mushaf Madinah. Kenapa? Li'annaha min adbatit taba'at al-mu'asirah. Karena cetakannya itu termasuk yang paling, ya, detail, ya, di, ya, masa sekarang ini. Nah, sampai sekarang, ya, sampai sekarang, ya, setiap tahunnya jutaan, ya, mushaf dicetak di Madinah, bahkan diterjemahkan, ya, oleh para penerjemah dari berbagai negara, lalu dicetak, lalu dibagi-bagikan, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi menurut pengalaman Syekh Al-Ghasani hafizahullah, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mushafnya, ya, harus satu model saja. Dan beliau menganjurkan mushaf Madinah, ya, yang satu halamannya, ya, dimulai dari awal ayat dan berakhir dengan akhir ayat. Satu halamannya 15 baris. Dan dalam 20 halaman itu satu juz, ya. Ini yang beliau anjurkan, dan saya pun, ya, setuju dengan pendapat beliau, ya, menganjurkan supaya hafalnya dengan mushaf cetakan, ya, Madinah atau Timur Tengah, ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada poin berikutnya, ya, masih panjang ini pengalaman beliau dalam menghafal Al-Quran yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran berkaitan dengan penjelasan metode praktis dan sarana yang membantu dalam hafalan. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk tilawah di surat Al-Hajj di ayat yang pertama di 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di 0218236543. Ya, silakan. 6. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di kesempatan malam hari ini untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Hajj ayat yang pertama. Silakan, kami masih buka kesempatan di 0218236543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ana Abu Yusuf di Cilandak. Abu Yusuf di Cilandak. Silakan Abu Yusuf, surat Al-Hajj ayat yang pertama. 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim.
Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taranna sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Nah, cukup ya. Bagus ya. Abu Yusuf ya. Bacaannya ya. Tinggal melancarkannya saja ya, dan membacanya dengan tartil, artinya tidak mengambil nafas di tengah-tengah ketika membaca ya. Jadi nanti mempraktekkan bagaimana ya wakafnya dan ibtidanya ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari Al-Quran dan belajar syar'inya. Amin. Amin. Ya. Ada pertanyaan Abu Yusuf? Enggak ada, Ustaz. Baik. Nah. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Abu Yusuf yang ada di Cilandak atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 di surat Al-Hajj ayat yang kedua. Silakan. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 di surat Al-Hajj ayat yang kedua. Nah, ya, masih kami buka kesempatan. Ya, silakan. Bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Dan untuk penelpon bisa juga menggunakan WhatsApp. Ya, untuk menelpon di nomor yang sama 0218236543. Ya, assalamualaikum. Baik, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di kesempatan malam hari ini untuk membaca Al-Quran di surat Al-Hajj ayat yang kedua di line telepon 0218236543. Nah, ya, silakan. Ya, bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran, masih kami tunggu di line telepon 0218236543. Dan malam hari ini kita akan dibimbing oleh Ustadz Abu Unis Ali Subana hafizahullah dalam praktek membaca Al-Quran di surat Al-Hajj ayat yang kedua. Nah, silakan. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, halo. Nah. Ya, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran. Dan di kesempatan ini adalah siaran langsung setelah kita libur panjang ya. Di kesempatan sebelumnya libur di puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Dan malam hari ini adalah siaran langsung dari program bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid. Dan ya, bagi Anda yang ingin tilawah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Nah, ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Wahyu. Pak Wahyu di mana?
di Bogor, Ustaz. Pak Wahyu di Bogor. Sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak. Ya, kalau sudah silakan. Surat Al-Hajj ayat yang kedua ya Pak Wahyu. Ayat yang ketiga. Yang ketiga ya, maaf. Iya, Ustaz. Apa di sini agak hujan, Ustaz. Jadi Oh iya. Baik. Ayat kedua, Ustaz ya? Ayat ketiga, Pak. Ayat ketiga. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ya, lanjutkan. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi. Bagus. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Iya, baik. Barakallah. Bagus bacaannya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an dan juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin. Ya. Amin. Ada pertanyaan Pak Wahyu? Mungkin koreksinya aja, Ustaz, kalau ada. Iya, bagus bacanya. Alhamdulillah bagus. Ya. Nah, baik. Terus ya, menghafal Al-Qur'an ya. Siap, Ustaz, insyaallah. Oke. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Wahyu yang ada di Bogor atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat yang kelima. 6. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Arfan dari Bekasi. Pak Arfan di Bekasi ya. Ya, silakan Pak. Surat Al-Hajj ayat yang kelima. Ayat keberapa? Kelima, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة Bagus. ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Iya, cukup. Barakallah, bagus bacaannya ya. Nah, tinggal nafasnya saja ya yang harus dipanjangkan sedikit supaya lebih bagus lagi bacaannya ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran, menghafalnya, dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin. Nah, iya, apa? Jazakumullah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Arfan yang ada di Bekasi atas partisipasinya telah membaca Al-Quran di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidian, silakan. Lagi. Iya, surat. Minkum, iya, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, surat Al-Hajj ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bagus. Wa anna as-sa'ata atiyatur la raiba fi. Lam, hurufnya lam. Oh ya, Zat. Wa anna as-sa'ata pendek. Oh ya, Zat. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man Wa anna Allah, hanya dibaca. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Iya, cukup. Barakallah. Makin bagus, alhamdulillah. Terus ya dalam mempelajari Al-Quran ya, semoga Allah tambahkan semangatnya dan juga dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Akidian atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat yang ke-8. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan Bapak siapa, di mana? Bapak Aji di Jakarta. Pak Aji di Jakarta. Silakan Pak Aji. Surat Al-Hajj ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim mubin. Coba lihat lagi. Hurufnya nun ya. Oh, nun ya, Ustaz. Iya, bukan mbak. Konsentrasi. Ulang lagi. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Ayo. Thaniya itfihi liyudilla an sabilillah. Ayo, ulang lagi. Huruf ta-nya tebal. Thaniya itfihi liyudilla an sabilillah. Bagus. Lahu fid dunya khizy. Jangan hiz, jangan ya. Jangan dikolkola. Ya, tapi hiz. Ya. Lahu fid dunya khizy
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Lanjutkan. Oh, lanjutkan. Dzalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bizallamin lil La, 2 harokat. Dzalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Iya, cukup, barakallah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Peran Ustaz, jazakallah khairan. Oh iya. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Aji yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di kesempatan malam hari ini di surat Al-Hajj ayat yang ke-11 di line telepon 0218236543. Nah, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah masuk. Halo. Baik. Nah, terputus. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat yang ke-11 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Jaja di Kalideres. Pak Jaja di Kalideres. Silakan Pak Jaja. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ulang lagi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Iya, bagus. Fa in asabahu khairun itma'an Qalqalah huruf ta, jangan lupa. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Bagus. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Iya, cukup. Barakallah. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin. Ya, ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Jaja yang ada di Kalideres atas partisipasinya. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Nah, terputus ya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah praktik membaca Al-Quran di surat Al-Hajj ayat yang ke-13 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Alimuddin, Ustaz. Pak Alimuddin di Jakarta ya. Nah, silakan Pak Ali. Ayat ke surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat ke-13 Pak. Nah. Ya, dah mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد. Lihat harokatnya? Falyamdud apa? Betul. Dari mana nih Ustaz? Ulang lagi gak apa-apa. Oh ya. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. Bagus. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن kaiduhu ma yaghir. Iya, barakallah, bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta menghafalnya. Dan juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Iya, Ustaz. Amin, Ustaz. Ada pertanyaan Pak Ali? Belum ada, Ustaz. Oh ya, Ustaz. Nggak jadi deh, Ustaz. Ya, cukup saja, Ustaz. Baik. Baik, Pak Ali. Nah. Ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat yang ke-16 di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, silakan sudah masuk. Halo. Baik, terputus sepertinya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-16 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Oten Ustaz di Depok. Pak siapa? Oten. Pak Oten. Ya, silakan Pak. Surat Al-Hajj ayat ke-16. Iya, Ustaz. Dari Wakaza ya, Ustaz? Iya, betul Pak. Wakazalika anzalnahu ayat. Ta'awud terlebih dahulu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Bagus. إن الذين آمنوا والذين هادوا
والصابئين والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. Kalau berhenti jangan dibaca sin ya. Wal majus. Kalau berhenti begitu ya. Nah, ya. Kalau mau wasol baru dibaca huruf sinnya ya. Nah, Ustaz. Ulang kembali. Wasabiin. والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Iya, cukup. Barakallah, bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran, mempelajari ilmu syar'inya juga. Amin. Amin. Jazakallah khair. Baik. Nah, terima kasih jazakallah khairan barakallahu fikum Bapak yang telah membaca Al-Quran di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-18. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ani. Ibu Ani di mana? Ibu Ani di Depok, Di Depok. Ya? Iya, baik. Ibu Ani, mohon maaf untuk tilawahnya dikhususkan bagi Bapak saja atau pria dewasa. Kalau Ibu hanya bertanya, iya. Kalau ada pertanyaan silakan Ibu. Ya. Ada pertanyaan Ibu Ani? Enggak deh Mas, kirain tadi bisa. Ya udah, makasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-18 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Danis. Pak Danis di mana, Pak? Di Kalibata. Di Kalibata. Dikeraskan suaranya ya, Pak. Surat Al-Hajj ayat ke-18. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allaha yasjudu lahu. Ulang lagi. Alam taro anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ya, coba dibaca dengan bacaan yang tartil ya. Artinya tartil itu adalah ya dengan mengambil nafas ya dan sesuai dengan ketika wakafnya. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Ya, jadi harus dengan tartil begitu bacanya ya. Nah, coba ulangi lagi. Alam Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Ya, berhenti. Ambil napas lagi. Lanjutkan. Wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajar. Iya, bagus. Lanjutkan lagi.
والشجر والدواب Wadawab. Tasydid pada huruf ba ya. Ulang lagi. والدواب وكثير Ditahan dulu ya. Wadawab wa katsirum minan nas. Ulang lagi. والدواب وكثير من الناس Bagus. وكثير حق عليه العذاب Bagus. ومن يهن الله فما له من مكرم Bagus. Innallaha yaf'alu ma yasha. Iya, cukup, barakallah ya. Jadi begitu cara bacanya ya Pak ya. Jangan baca sambil jalan ya. Dibaca semua harokatnya tapi terus sambil ngambil nafas, yaitu namanya tidak tartil ya. Ya, yang tartil yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, yaitu ada waqaf wal ibtida'nya juga ya. Mudah-mudahan ya Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam membaca Al-Quran dengan tartil dan juga dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Baik, terima kasih Ustaz untuk Sama-sama Pak. masukannya. Ya. Saya belajar masih belajar. Iya. Ya, sama-sama Pak. Nah. Baik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Danis yang ada di Kalibata atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Hajj ayat ke-19. Nah, silakan di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bayu di Bekasi. Pak Bayu di Bekasi. Silakan Pak Bayu, surat Al-Hajj ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Bagus. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من. Kalau mau disambung, itu terjadi apa? Idgham ya. Nari ya. Ada idgham. Ulang lagi. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم. Napasnya nggak kuat. Iya. Coba diambil setengahnya dulu ya. Ulang lagi. Sampai minar, begitu ya. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. Bagus. ثياب من نار يصب من فوق رؤوس. Panjang, hamzahnya panjang, 2 harokat. Ulangi. ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم. Ru'u bukan ain tapi hamzah ya. ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Iya, cukup, barakallah ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Bayu yang ada di Bekasi atas partisipasinya.
Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-20. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Jordan dari BSD. Adik siapa? Jordan ya? Untuk anak-anak hari Ahad ya. Iya. Adik Jordan, mohon maaf, untuk tilawah dikhususkan bagi pria dewasa atau bapak saja. Kalau untuk anak-anak, untuk adik bisa bergabung di kesempatan hari Ahad ya. Saya SMP. Udah SMP, Ustaz? Iya, nanti di hari Ahad ya. Iya, 6. Iya. Nanti di hari Ahad ya. Kalau malam hari ini khusus untuk dewasa Kalau saja. hari Ahad pagi ya. Pagi jam 7:30 ya. Baik. Iya. Ya, mohon maaf ya adik Jordan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini di 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-20. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ina di Jakarta Barat. Ibu Ina di Jakarta Barat. Mohon maaf Ibu, untuk tilawahnya dikhususkan bagi ikhwan atau bapak saja. Kalau Ibu hanya bertanya, kalau ada pertanyaan silahkan Ibu. Oh iya, oke baik Pak Ustadz. Saya ingin bertanya. Iya. Saya punya sepupu Ustadz. Iya. Dia sempat bercocok dengan suaminya. Pertanyaannya tentang hukum tajwid Bu atau bacaan Al-Quran. Al-Quran. Oh gitu ya? Iya, karena program sekarang bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid. Ya, kalau permasalahan tentang fikih rumah tangga, Ibu bisa bertanya di hari Sabtu pagi bersama Ustadz Khalid Syamhudi. Oke, di hari Sabtu jam? Hari Sabtu jam 6. Ya, jam 6 sampai jam 7.30 Ibu. 6. Oh iya, baik Pak Ustadz. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwatai Islam wa azakumullah, masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Hajj ayat ke-20 di line telepon 0218236543. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan Bapak siapa di mana? Ali dari Medan, Ustaz. Pak Ali di Medan, Sumatera Utara ya? Ya, mohon maaf Pak Ali, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ada feedback atau pantulan suara Pak Ali? Ya. Kalau sudah, silakan Pak Ali, surat Al-Hajj ayat ke-20. Ya, ini mau bertanya aja ini, Ustaz. Mau bertanya saja. Baik. Ya, bertanya. Ini ada Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, langsung ke pertanyaannya Pak. Ini gini, Ustaz. Saya kan selalu membaca Al-Quran. Jadi, apakah setiap hatam kita harus membaca 2 hatam Quran atau bagaimana, Ustaz? Apa cukup selesai dibaca 30 juz? Atau kita setiap selesai membaca 2 hatam Quran? Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Kan di Al-Quran itu kan ada 2 Al-Quran, istilah hatam, 2 hatam. Apakah itu harus kita baca setiap selesai membaca 30 juz? Atau bagaimana, Ustaz? Baik. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ya,
setiap kita selesai dari menghatamkan Al-Quran, kita lanjutkan setelah membaca surat An-Nas, kita lanjutkan dengan surah Al-Fatihah. Lalu setelah Al-Fatihah kita baca 5 ayat awal dari surat Al-Baqarah. Hal ini adalah untuk kita supaya melanjutkan kembali khataman berikutnya lagi. Jangan setelah khatam selesai sudah, seumur hidup nggak baca-baca lagi. Ini tidak boleh. Jadi selesai baca An-Nas, maka kita baca lanjutkan dengan Al-Fatihah, lalu 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Lalu disunahkan berdoa. Doanya tidak ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak boleh baca doa, baik yang doa yang ditulis tertera di mushaf atau doa dari keinginan Bapak sendiri, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh. Misalnya Bapak berdoa, ya Allah, dengan hataman Al-Qur'an yang aku baca ini, aku memohon kepadamu demikian, Maka ini termasuk doa yang ada dalam menghatamkan atau doa setelah hatam Al-Qur'an. Atau dia doakan untuk istrinya, dia doakan untuk anak-anaknya, maka itu silahkan diamalkan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan juga tabi'in yang mengamalkannya. Namun ini hukumnya adalah mustahab, bukan sesuatu kewajiban. Al-Imam An-Nawawi menganjurkan untuk menghatamkannya di sore hari, khususnya lagi di hari Jumat, di hari Jumat di sore hari sebelum maghrib, karena itu bertepatan juga dengan waktu mustajab sebuah doa. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ali yang ada di Medan. Baik, kita langsung saja beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz di kesempatan ini dari Pak Roshid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara mentadaburi Al-Quran utamanya setelah bulan Ramadan, karena semangat dalam membaca Al-Quran berbeda Ustaz. Syukron. Iya, pertanyaan yang bagus. Setiap individu merasakan kehilangan, yakni kehilangan bulan Ramadan. Namun insyaallah ta'ala Ramadan akan datang kembali, 11 bulan yang akan datang. Karena itulah apabila kita mengetahui bagaimana keutamaan Ramadan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan ketika kehilangan baru kita merasa ada penyesalan. Dan agar Ramadan bisa ketika datang kita telah siap, maka
mulai dari sekarang kita siapkan juga amal-amal kita. Agar ketika Ramadan datang, kita sudah meningkatkan amal-amal kita. Terkadang bagi seseorang, kehilangan Ramadan, hilang pula semangatnya. Namun ada sebahagian orang yang setelah Ramadan, semangat tersebut masih membekas, masih kuat. Sehingga dia terus mengamalkan amalan yang pernah ia kerjakan di bulan Ramadan. Sebagian ada yang berbeda-beda. Bisa jadi ada yang semangatnya 50%-nya masih tersisa. Ada yang 60%, 70%-nya. Atau ada yang kurang. Maka itu tergantung dari masing-masing individu kita. Siapa yang mendapatkan keutamaan Ramadan lebih banyak dan lebih baik, maka dia akan lebih baik dari tahun yang lalu. Dan semoga kita termasuk yang demikian, yang lebih baik lagi setelah Ramadan daripada tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Faik di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara yang terbaik untuk memberikan motivasi kepada seseorang untuk rajin membaca Al-Quran? Karena khawatir kalau disampaikan secara langsung beliau tersinggung. Terima kasih Ustaz. Nah. Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimanapun juga orang yang mengajak itu berarti orang yang berdakwah. Dan orang yang berdakwah itu punya risiko. Risikonya apa? Orang yang didakwahi akan menerima dengan baik dan senang hati. Atau sebaliknya, orang yang didakwahi itu tidak suka atau itu yang dikatakan tersinggung. Dan memang demikian dakwah seperti itu. Ada yang beriman, yang mengikuti, yang mempercayai, dan ada yang tidak. Namun kewajiban kita adalah ud'u, ajak mereka. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah. Tersinggung atau tidak tersinggung, maka itu bergantung dari masing-masingnya. Kalau orang tersebut adalah orang yang memang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia mendapatkan hidayah. Akan tapi kalau na'udzubillah Allah tidak bukakan pintu hatinya dan dia tidak mendapat hidayah, maka tugas kita adalah telah sampai kepada mereka. Ayo, na'am, demikian wallahu alam. Baik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Umurina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, di ayat ke-11 pada surat Al-Hajj tadi, bagaimana bacaan fa'in asobahu khairu manna ya? Khairunit. Nah, hukum bacaannya bagaimana Ustaz? Karena bacaan tanda itu sering saya temui, tapi saya belum faham. Nah. Iya, ini membaca dengan tambahan nun wiqayah.
ya. Jadi ya dibaca dengan nun wiqayah ya. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Nah ya, jadi ada dua di situ ya. Yang pertama khairun yatma'anna bih. Yang kedua fitnatun inqalaba ala wajhihi. Ya. Itu disambung dengan nun wiqayah ya. Memang di dalam mushaf ya tidak ada di situ nunnya, tapi kita harus paham cara membacanya. Dan di mushaf cetakan Indonesia ya itu biasanya ada nunnya. Ya, cetakan Indonesia ya. Wallahu alam. Nah, dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari beliau, Ustaz, satu lagi, tanda sajadah itu ada pada beberapa ayat mana saja, Ustaz, dan apa yang harus saya lakukan apabila setelah membacanya? Nah. Iya, sajadah menurut para ulama ada 15 tempat ya, ada 15 tempat. Di antaranya di surat Al-Hajj ya, di ayat yang ke-18 ya. Nah, itu ya. Kalau kita membaca ya, ayat ini, maka di akhir ayat yang terdapat di situ tanda apa namanya itu? Mihrab ya. Kubah ya, tanda mihrab ya. Maka disitulah ya kita disunahkan sujud tilawah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya, disunahkan, bukan wajib, disunahkan. Adapun mana ya kalimat yang menunjukkan itu ayat sajadahnya, itu kalimat yang digaris atasi. Ya, kalau orang-orang barat itu digaris bawahi. Tapi itu ala barat. Kalau Islam digaris atasi. Nah, makanya sunnahnya kalau kita mencatat sesuatu lalu kita ingin jadikan dia ya sesuatu yang penting, yang digaris yang mana? Yang atasnya. Ya. Karena kalau yang digaris yang atas itu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau yang digaris bawah, nah itu bukan ya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah itu ya. Tapi ini adalah ya tanda ya. Karena itu di situ alam tara annallaha yasjudu lahu. Ya. Nah, ini kalimat yasjudu lahu inilah yang dijadikan sebagai ya ayat sajadah. Lalu di mana sujudnya? Ketika akhir ayat, innallaha yaf'alu ma yasha. Kemudian sujud. Nah, begitu ya. Demikian wallahu alam. Baik. Syukuran Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai penutup atau ikhtitam, silakan Ustaz. Nah. Ikhwan fillah azakumullah, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya, bagaimana, kenapa ya setelah Ramadan kok jadi nggak semangat? Ya. Karena itulah ya kita harus memiliki semangat dan motivasi dari dalam diri kita. Ya, dari dalam diri kita sendiri. Bukan lagi semangatnya orang-orang yang ikut-ikutan bersemangat karena kebanyakan manusia. Tapi jadikan motivasi, semangat itu dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Semangat membaca Al-Quran dari diri kita sendiri. Dan kita
semangat dari diri kita sendiri itu menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mau dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah motivasi yang terbaik, ya, dan yang sesuai dengan, ya, tujuan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam berkata, beramal, dan juga dalam melakukan segala aktivitas ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Ustaz Abu Unes Ali Subhana hafizahullah atas nasihat dan ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwatai Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembahasan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga dapat memotivasi kita semua untuk giat dalam beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Di tengah derasnya informasi yang tak semua membawa kebaikan, Roja TV hadir sebagai media dakwah yang menyuguhkan berbagai program kajian Islam dan tilawah Al-Quran.